Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekali dan tidak akan pernah bisa diulang sampai kapanpun. Dan kita juga hidup di dunia ini hanya sebentar. Semuanya masih seperti beberapa hari yang lalu saudara, pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Tetapi ternyata hari ini kita sudah ada pada umur kita masing-masing. Hari ini saya berumur 41 tahun. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Sepertinya itu masih kemarin saudara. Tetapi semuanya sudah berlalu. Dan saya mungkin sudah lebih separuh jalan kehidupan yang saya jalani. Dan hal yang pasti adalah satu saat pasti akan mengalami yang namanya kematian. Yang menjadi pertanyaannya adalah, setelah kematian kemana? Setelah kematian bagaimana? Dan apa yang harus kita pastikan dan kita jalani selama kita hidup di dunia ini supaya kematian nanti itu sesuatu yang pasti saudara. Kenapa? Karena di dunia ini punya moto bahwa apa yang gagal direncanakan, maka sebenarnya sedang merencanakan kegagalan. Kalau di dunia ini pun kita gagal merencanakan sesuatu dan nanti akan berakibat kegagalan, maka kalau kita belajar firman Tuhan untuk kekekalan pun demikian saudara. Kalau di dunia ini kita tidak punya rencana dan kita tidak jalani dengan benar, maka nanti di kekekalan juga kita akan kecewa, kita akan menyesal. Itu sebabnya saudara, saya rindu hari ini kita belajar bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita dengan benar, sehingga jalan yang kita jalani adalah jalan yang benar menuju ke sorga. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 14 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang rumah Bapa, dan dia menegaskan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Jadi Yesus mau mengajarkan bahwa di sorga itu tersedia banyak tempat bagi setiap manusia di bumi ini. Di sorga itu tersedia tempat. Tetapi apakah semua orang akan masuk ke sorga? Tentu saja tidak, saudara. Karena orang yang melalui jalan yang ditentukan oleh Allah, itulah yang akan masuk ke sana. Saudara, seringkali kalau ada orang yang meninggal, kita mendengar bahwa telah pulang ke rumah Bapa. Sekali lagi, memang di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Tetapi apakah semua orang yang meninggal pulang ke rumah Bapa? Sekalipun di dalam nisannya ditulis telah pulang ke rumah Bapa, saudara, belum tentu dia benar-benar pulang ke rumah Bapa. Belum tentu dia benar-benar pulang ke sorga yang indah, sorga yang mulia. Sekalipun memang di sana banyak tempat tinggal. Itulah yang diajarkan Yesus di sini, saudara. Orang yang bagaimana supaya kita bisa kelak berada di rumah Bapa. Bagaimana kita berjalan menuju rumah Bapa, dan kelak kita benar-benar masuk ke rumah Bapa yang mulia. Saudara, Yesus menegaskan bahwa di ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Sebelumnya dia menegaskan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tetapi di ayat 6 juga kemudian dia menjelaskan dan menegaskan bahwa tidak satu pun yang datang kepada Bapa atau yang datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi sekalipun di rumah Bapa banyak tempat tinggal, orang yang akan masuk ke rumah Bapa adalah orang yang melalui aku, kata Yesus. Karena tidak ada jalan yang lain, hanya melalui Dia. Karena Dia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dunia ini mungkin banyak agama yang menawarkan jalan ke sorga, saudara. Tapi dengar, agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Kenapa ada agama? Itu merupakan usaha manusia untuk bertemu dengan Allah, untuk mencari Tuhan. Kekristenan pada dasarnya bukan sekedar agama. Karena kekristenan ada, karena ada Allah yang mencari manusia. Dia yang turun dari sorga ke bumi. Dia yang pernah datang dari sorga. Dia yang pernah datang dari rumah Bapa. Dia yang tahu jalan ke rumah Bapa. Sehingga saudara, sangat wajar kalau dia berkata bahwa tidak ada yang akan sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sekalipun mungkin ada pengajaran-pengajaran yang berkata bahwa dengan begini bisa masuk sorga, dengan begini bisa masuk sorga. Dengar saudara, pribadi yang pernah datang dari sorga, yang hanya dia yang tahu jalan ke sorga, karena tidak pernah di dunia ini orang pernah menyatakan bahwa dia datang dari sorga kecuali Dia. Dan Dialah yang berkata, tidak akan ada yang sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar bagaimana maksud Yesus melalui Dia masuk ke sorga. Melalui Dia baru bisa sampai ke rumah Bapa. Ayat 6 dikatakan kembali saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Yang pertama ditegaskan oleh Yesus, Dialah jalan. Lalu kemudian bagian terakhir dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kenapa hanya melalui Yesus bisa sampai ke rumah Bapa? Karena Dialah jalan ke sana. Dialah jalan ke sorga. Bagaimana kita berjalan melalui Dia untuk sampai ke sorga? Di ayat 1 dan 2 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Jadi bagaimana kita datang ke rumah Bapa melalui Yesus yang adalah jalan, dengan percaya kepada Dia. Lalu kemudian mulai ayat 7 dan seterusnya, di sana yang ditegaskan adalah melalui pengenalan akan Dia. Karena ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu juga telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Mulai ayat 7 ini dan seterusnya, saudara, Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya harus memiliki pengenalan akan Dia. Jadi dua hal yang harus dimiliki, yang harus ada pada orang yang mau menuju ke rumah Bapa, yang berjalan ke rumah Bapa, di mana Yesus adalah jalan itu, adalah dengan percaya kepada Yesus dan dengan mengenal Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mungkin yang menjadi pertanyaannya, adakah orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan? Ada, dan mungkin sangat banyak. Dan yang menyedihkan, mungkin sebagian besar, saudara, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen, dia menjadi Kristen karena lahir sebagai orang Kristen. Ada begitu banyak orang Kristen, dia menjadi orang Kristen karena lingkungannya orang Kristen. Ada dia menjadi orang Kristen karena tujuan-tujuan tertentu dan sebagainya.
Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, di mana Yesuslah jalan itu, adalah dengan percaya kepada Yesus dan dengan mengenal Yesus dengan sungguh. Yesuslah jalan itu. Untuk kita berjalan di jalan itu, kita harus percaya kepada Dia dengan sungguh, dan kita harus mengenal Dia dengan sungguh. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, saudara, seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Saat ini, tolong pastikan, apakah saudara sudah benar-benar berjalan di jalan yang benar menuju ke rumah Bapa? Karena kita tidak tahu, saudara, sampai kapan kita hidup. Kita tidak tahu sampai kapan kesempatan kita masih punya. Selagi masih ada kesempatan, mari kita pastikan, saudara, kita sedang berjalan menuju rumah Bapa. Kita sedang berjalan di jalan yang benar. Dan untuk berjalan di jalan itu, kita harus percaya kepada Yesus dan mengenal Yesus dengan sungguh. Sudahkah saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara memang sudah percaya sungguh-sungguh Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara juga pasti sudah percaya bahwa dosa-dosa saudara sudah Dia tanggung di kayu salib. Dan saudara juga percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk sorga, karena saudara percaya nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Ketika saya berbicara tentang kepastian keselamatan, keyakinan bahwa kita tahu bahwa kapanpun kita mati kita pasti masuk sorga, saudara, itu bukan kepanatikan, itu bukan kesombongan, tapi itu keharusan dalam kekristenan. Satu kali, saudara, saya dimarahi oleh seorang ibu ketika saya menginjili suaminya. Persisnya sebenarnya bukan menginjili, tetapi kami diskusi tentang firman Tuhan. Dan pada saat itu saya mau memastikan keselamatan dari suaminya ini, karena suaminya ini adalah pelayan di gereja. Jadi saya berkata, "Pak, apakah Bapak sudah yakin bahwa Yesus sudah mati untuk menanggung dosa Bapak? Dan apakah Bapak sudah yakin bahwa nama Bapak tertulis dalam kitab kehidupan? Dan apakah Bapak sudah yakin bahwa kapanpun Bapak dipanggil Tuhan, Bapak pasti masuk sorga?" Ketika saya berbicara begitu, saudara, istrinya yang duduk tidak jauh dari dia marah kepada saya, dan istrinya ini berkata, "Itulah orang-orang Kristen yang sombong. Mana bisa kita tahu kita sudah selamat atau tidak? Mana bisa kita tahu kita masuk sorga atau tidak?" Ketika saya dengar itu, saudara, saya sangat sedih. Kenapa? Karena iman dalam Kristus itu adalah kepastian. Iman dalam Kristus itu bukan mudah-mudahan, bukan untung-untungan, bukan coba-coba. Tapi iman di dalam Yesus itu adalah iman kepastian. Dan kalau hari ini saudara belum pasti apakah nama saudara sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, malah sebaliknya saya pastikan nama saudara belum ada di sana. Kenapa? Karena yang akan membuat nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan adalah keyakinan saudara, bukan siapapun, tetapi keyakinan saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itulah yang memastikan nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi kalau saudara sendiri tidak pasti, tidak yakin, maka itu merupakan kepastian bahwa nama saudara tidak tertulis di sana. Jadi iman kekristenan saudara bukan, sekali lagi, bukan iman kesombongan, bukan kefanatikan ketika saya berkata kita harus tahu pasti bahwa nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Kita harus tahu pasti bahwa kita sudah pasti masuk sorga. Kita pasti masuk ke rumah Bapa ketika satu saat kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini.
Kita harus percaya bahwa Yesuslah juru selamat kita, bahwa Dia telah menebus kita, saudara. Dia menanggung dosa kita di kayu salib. Kita mengenal Dia sebagai juru selamat kita. Kita mengenal Dia sebagai Tuhan kita. Dengan iman dan pengenalan akan Yesus, maka kita sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, karena Dialah jalan itu. Dan kalau kita berjalan di jalan itu, maka kita pasti akan sampai ke rumah Bapa, karena dikatakan, akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kalau Dialah jalan, dan jalannya supaya kita berjalan menuju rumah Bapa adalah dengan percaya kepada Dia, dengan mengenal Dia. Maka hari ini kalau saya dan saudara percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, dan kita pasti sampai di rumah Bapa. Pastikan saat ini saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan saat ini saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian saudara, selanjutnya Yesus menegaskan di ayat 6 itu, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Lalu yang kedua, akulah kebenaran. Lalu lanjut kembali, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk sampai kepada Bapa, kita harus melalui jalan itu dengan percaya dan mengenal Dia. Dan untuk sampai kepada Bapa, kita harus melalui Dia yang adalah kebenaran. Karena tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia yang adalah kebenaran. Artinya apa saudara? Bahwa untuk sampai kepada Bapa kita harus melalui Dia yang adalah kebenaran. Atau dengan kata lain, kita harus mengalami kebenaran. Kita harus dibenarkan oleh kebenarannya. Setiap kita sudah berdosa saudara. Adakah saudara saat ini yang berani berkata bahwa saudara tidak berdosa? Setiap kita sudah bergelimang dosa. Malah saat ini kalau saya bertanya berapa banyak dosa yang saudara lakukan satu hari saja, baik itu dosa perkataan, baik itu dosa pikiran, baik itu dosa perbuatan, dan sebagainya dan sebagainya. Bisakah saudara hitung seberapa kali saudara berdosa dalam satu hari saja? Saya tidak berani mengatakan saudara, karena hampir-hampir tidak bisa dihitung setiap kali, setiap hari dosa-dosa yang kita perbuat kalau kita jujur. Saudara, dan sorga itu adalah sorga yang mulia. Tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke sana. Itu sebabnya kita harus dibenarkan dulu, baru kita bisa masuk ke sana. Dan Yesuslah kebenaran itu. Mungkin ada pengajaran yang mengatakan saudara bahwa nanti akan ditimbang kebaikan kita dan dosa kita. Kalau kebaikan kita lebih besar, maka kita akan masuk sorga. Tapi kalau dosa kita lebih besar, maka kita akan masuk neraka. Itu logika yang salah saudara. Itu pengajaran yang salah. Saya bawa ke logika kehidupan sehari-hari saja. Sekali lagi saya percaya semua kita setuju bahwa sorga itu sempurna. Nah sekarang saya memberi satu contoh. Satu kali saya datang ke rumah saudara, saya bawa 9 anggota saya yang lain, sehingga kami semuanya ada 10 orang. Dan dalam perjalanan ke rumah saudara, kami kehujanan, sehingga kami kedinginan, kelaparan, dan kebetulan belum makan, padahal udah lewat jam makan. Dan waktu itu saudara sangat senang ketika saya datang ke rumah saudara. Saudara salam saya dan saudara bilang, Pak Pendeta, selamat datang di rumah saya. Lalu kemudian akhirnya saudara bertanya, apakah Bapak dan teman-teman sudah makan? Lalu saya dengan jujur berkata, belum, kami belum makan. Tetapi pada hari itu saudara tidak punya persiapan apa-apa di rumah. Tapi kebetulan ketika saudara buka kulkas ada 10 telur ayam di sana. Lalu kemudian saudara dengan cepat-cepat mengambil ke-10 telur ayam itu, karena kebetulan kami juga 10 dalam rombongan ini. Dan kemudian saudara ambil mixer dan saudara ambil
tempat untuk mengaduk telur ini. Lalu kemudian saudara pecahkan telur itu satu-satu dan saudara aduk dengan mixer. Satu saudara pecahkan baik, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Telur itu semuanya baik sampai yang ke-9. Tapi ketika saudara pecahkan yang ke-10, ternyata telur yang ke-10 itu busuk, berulat, bau, dan sudah hitam. Saya mau tanya, berapa telur yang busuk? 1. Berapa telur yang baik? 9. Ketika itu semua tercampur dalam satu tempat, sekarang saya mau tanya, berapa yang busuk? Semua. Layakkah itu disajikan? Tidak. Sudah bau, sudah busuk, itu tidak layak disajikan. Saudara, satu saja dosa di dalam hidup kita, sekalipun ada 1.000.000 kebaikan, ketika ada satu saja dosa bercampur dengan kebaikan kita di dalam kehidupan kita, maka segala kebaikan itu sudah kotor, busuk, dan bau di hadapan Tuhan. Dan satu dosa saja tidak layak untuk masuk ke sorga, karena sorga itu sempurna. Dengan perumpamaan ini, saudara, dengan contoh ini, saya pastikan tidak akan ada orang yang masuk ke sorga dengan kebaikan. Karena tidak mungkin satu dosa pun masuk ke sana. Sorga itu kudus, sorga itu sempurna. Karena itulah Yesus turun ke dunia. Karena itulah Yesus tinggalkan sorga dan terlahir ke dunia dan mati di kayu salib. Supaya apa, saudara? Supaya saya yang mau percaya kepada Dia, yang mau mengenal Dia, dibenarkan. Karena sekali lagi tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah kebenaran. Untuk aku sampai kepada Bapa, aku harus dibenarkan terlebih dahulu. Karena aku orang yang bergelimang dosa, saudara. Tidak terhitung dosa-dosa yang aku lakukan di dalam hidupku. Itu sebabnya aku harus dibenarkan. Coba saudara bayangkan seberapa banyak dosa saudara. Sekali lagi, kita tidak akan berani menghitung dosa kita, saudara. Seandainya dosa kita 3 saja satu hari, saudara, 3 saja satu hari, pagi, siang, dan malam, 3 saja, maka 1 bulan dosa kita sudah menjadi 90. Dan 1 tahun dosa kita adalah 1080. Kita genapkan jadi 1000 dosa kita. Lalu kemudian kalau kita mau berumur 100 tahun, berarti 100.000 dosa. Kalau 80 tahun berarti 80.000 dosa. Dengan perumpamaan ke-10 telur tadi, saudara, kalau 1 saja dosa kita sudah mencemarkan seluruh hidup kita, 3 saja dosa kita 1 hari, sepanjang hidup kita sudah seumur kita itu jumlahnya, saudara. Kalau 60 tahun berarti 60.000. Saya coba membawa saudara membayangkan, saudara tahu kertas yang begitu tipisnya, 1 lembar. Dan coba kalau kertas itu yang tipis itu menjadi 1 rim, di mana 1 rim itu adalah 500 lembar. Bukankah begitu tebalnya? Itu masih 500 lembar. Bagaimana kalau 100.000, saudara? Berapa rim itu dan seberapa tebal itu? Sekali lagi saya menegaskan, dosa kita sungguh-sungguh tidak terhitung dan tidak terhingga. Dosa kita begitu bergelimang, saudara. Dan tidak mungkin kita masuk sorga dengan kebaikan kita kalau dosa kita begitu bergelimang. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Dia adalah kebenaran. Artinya setiap orang yang mau sampai ke rumah Bapa harus melalui Yesus yang adalah kebenaran dan harus dibenarkan terlebih dahulu. Bagaimana untuk kita mengalami kebenaran di dalam Yesus? Sekali lagi, percayalah kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kenallah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kemudian yang ketiga, saudara, masih ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Kedua, akulah kebenaran. Dan yang ketiga, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan yang ketiga yang dia tegaskan adalah bahwa dialah hidup. Artinya orang yang mau sampai ke rumah Bapa harus terlebih dahulu melalui dia yang adalah kehidupan. Atau dengan kata lain, harus mengalami kehidupan melalui dia, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, dia memberi perintah bahwa semua pohon yang ada di buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh kamu makan, nanti kamu mati, kata Tuhan. Dan pada saat itu akhirnya mereka, Adam dan Hawa, memakan buah itu. Pertanyaannya, apakah mereka mati? Secara jasmani tidak, tetapi secara rohani, ya, mereka mati di hadapan Tuhan. Dan orang yang bisa masuk surga itu adalah orang hidup. Rohnya sudah dihidupkan lagi. Karena tidak ada yang bisa sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah kehidupan. Artinya harus dihidupkan oleh Yesus Kristus, yaitu melalui kematiannya di kayu salib, kita dihidupkan. Bagaimana supaya kita dihidupkan kembali? Percaya kepada Dia dan kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dengan demikian kita mengalami kehidupan. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan firman Tuhan. Hidup kita di dunia ini begitu singkat. Hidup kita hanya sekali. Dan satu saat kita akan mengakhiri semua. Dan saat kita mengakhirinya, mungkin di nisan kita akan ditulis oleh orang-orang yang kita tinggalkan bahwa telah pulang ke rumah Bapa Sianu. Nama kita ada di situ. Tapi yang menjadi pertanyaannya nanti adalah, apakah pada hari itu nanti kita benar-benar pulang ke rumah Bapa? Hari ini kepastiannya, saudara, bukan nanti. Hari ini kita harus memastikan apakah nanti kita pulang ke rumah Bapa atau tidak. Bagaimana caranya supaya nanti kita benar-benar pulang ke rumah Bapa? Yesus berkata, tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan dia berkata bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Artinya untuk sampai ke rumah Bapa kita harus melalui ketiga hal ini. Melalui jalan ke rumah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Melalui kebenaran di dalam Yesus Kristus, artinya kita dibenarkan oleh Yesus. Melalui kehidupan di dalam Yesus Kristus, artinya kita dihidupkan. Yang sebelumnya mati oleh dosa, tapi dihidupkan oleh karena penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Bagaimana caranya kita berjalan di jalan itu? Bagaimana caranya kita dibenarkan oleh Yesus? Dan bagaimana caranya kita dihidupkan dari kematian oleh dosa? Dengan cara percayalah kepadaku, kata Yesus, dan kenallah Dia. Itu yang dibahas, saudara, di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, dan kemudian ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Percaya kepada Yesus dan kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian kita berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Maka dengan demikian kita sudah dibenarkan dari dosa-dosa kita. Maka dengan demikian kita sudah dihidupkan dari kematian oleh karena dosa. Pertanyaannya yang terakhir, apakah saudara sudah percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Pastikan hari ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah setiap saudara yang mendengarkan video renungan ini malam hari ini, iman saudara dibangkitkan. Saudara percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka dengan demikian, saudara berjalan menuju jalan ke sorga. Dan saudara dibenarkan menuju jalan ke sorga. Dan saudara dihidupkan menuju jalan ke sorga, yaitu Yesus. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Kita raih janji firman Tuhan. Kita berdoa, saudara.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana firman-Mu telah menegaskan dan mengingatkan kami kembali bahwa untuk kami kelak bisa sampai ke rumah Bapa, kami harus melalui Yesus, karena hanya Yesuslah jalan ke rumah Bapa. Hanya Yesuslah kebenaran menuju rumah Bapa. Hanya Yesuslah kehidupan menuju rumah Bapa. Dan hari ini firman-Mu menegaskan kepada kami harus percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka dengan demikian kami berjalan di jalan yang benar. Maka dengan demikian kami dibenarkan. Maka dengan demikian kami dihidupkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau raih janji firman Tuhan kelak. Kami akan sampai di rumah Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara,
Saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan.
Pulihkan Bapa, dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang
takut Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka
Jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini, Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan, Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik,
Saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini.
Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.